Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 22 12 10 582. Kali ini saya akan mengerjakan kuis. Langsung saja. Pertama kita buatkan folder di mana berisi dataset dan kode dari Python. Pertama yaitu pip install pandas. Perintah yang digunakan di terminal atau command prompt untuk menginstal pustaka Python bernama pandas. Kemudian kita import pandas as PDF. Adalah cara standar untuk mengimpor pustaka pandas. File CSV adalah sebuah variabel digunakan untuk menyimpan data. Print df head untuk menampilkan 5 baris pertama dari sebuah data frame. Berikut adalah dataset yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu pip install xgboost untuk membangun model machine learning berbasis gradient boosting. Import xgboost as xgb. Mengimpor pustaka xgboost dan memberikan alias xgb. Pustaka ini digunakan untuk membangun model berbasis algoritma gradient boosting. From xgboost, import xgb regressor. Mengimpor xgb regressor yaitu kelas dari xgboost untuk membangun model regresi atau prediksi nilai kontinu. From sklearn matrix, import mean absolute error dan mean squared error. Mengimpor fungsi MAE dan MSE dari scikit-learn untuk mengevaluasi performa model regresi. Selanjutnya, from sklearn model selection, import train test split. Mengimpor fungsi train test split dari scikit-learn untuk membagi data menjadi bagian latih train dan uji atau tes. Import numpy as np. Bertujuan untuk mengimpor pustaka numpy untuk melakukan operasi numerik seperti menghitung akar kuadrat. Selanjutnya, memisahkan fitur dan target. Fitur yaitu daftar nama kolom dan data frame yang digunakan sebagai fitur independen atau variabel penjelas. Untuk target, nama kolom dan data frame yang berisi variabel target nilai yang ingin diprediksi, dalam hal ini penjualan unit. X yaitu data fitur input yang diambil dari data frame berdasarkan kolom di fitur. Y data target output yang diambil dari kolom target. Selanjutnya, membagi data menjadi train dan test. Xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split. Untuk xtrain itu data fitur untuk melatih model, kalau xtest itu data fitur untuk menguji model. Begitu juga dengan ytrain dan ytest. Kemudian membuat model xgboost. Selanjutnya melakukan prediksi, kemudian menghitung MAE dan RMSE. MAE, mean absolute error, untuk menghitung rata-rata perbedaan absolut antara nilai sebenarnya, ytest dan prediksi xgb prediction. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan rata-rata dalam unit sebenarnya. Untuk RMSE, yaitu menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dan prediksi. Untuk menampilkan hasil, kita print MAE dan RMSE. Berikut adalah hasilnya. Untuk MAE-nya yaitu 9
10,19, kemudian RMSE-nya 1375,45. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenriajeng dengan NIM 2212105993. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kuis nomor 2, yaitu bagian regresi linear. Pada baris pertama, import pandas ASPD, yaitu kegunaannya untuk manipulasi data seperti membaca file CSV dan mengelola data frame. Selanjutnya, from Sclair Linear Model Import Linear Regression, yaitu berfungsi untuk mengimpor kelas linear regression dari pustaka scikit-learner untuk membuat model regresi linear. Selanjutnya, from Sclair Linear Model Import Linear Regression, yaitu selanjutnya from Sclair Matrix Import Mean Absolute Error dan Mean Square Error, yaitu mengimpor fungsi MAE dan MSE untuk mengevaluasi performa model regresi. Selanjutnya, import NumPy ASNP, yaitu mengimpor pustaka NumPy untuk melakukan operasi numerik seperti menghitung akar kuadrat. Selanjutnya, from model selection import train test split, yaitu berfungsi untuk mengimpor fungsi train text split dari scikit-learn untuk membagi data menjadi data train atau data latih dan data test atau data uji. Selanjutnya, PD read CSV, yaitu file CFC, yaitu berfungsi untuk membaca file yang namanya disimpan dalam variabel file CFC dan memuatnya ke dalam data frame. Selanjutnya, fitur yaitu daftar kolom dalam data frame yang digunakan sebagai fitur independen variabel penjelas. Selanjutnya, pada bagian ini yaitu target, yaitu Y sama dengan DF target. Berfungsi target nama kolom yang menjadi variabel target nilai yang ingin diprediksi, yaitu penjualan unit. Selanjutnya, angka X, yaitu data fitur yang diambil dari kolom fitur. Dan selanjutnya Y, data target yang diambil dari kolom target. Selanjutnya, pada ini Xtrain Xtext YTrain YT sama dengan train test split XY test size 0,2 random stage sama dengan 42 shuffle false, yaitu berguna untuk mengalokasikan 20% untuk data pengujian. Random stage sama dengan 42, yaitu untuk menjamin pembagian data yang sama setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya, shuffle sama dengan false, yaitu berfungsi data tidak diacak sebelum pembagian. Selanjutnya, linear model, yaitu sama dengan linear regression, berfungsi untuk membuat model regresi linear. Selanjutnya, melakukan prediksi, prediction sama dengan linear model prediksi X dalam kurung X test, yaitu berfungsi untuk menggunakan data uji X text untuk menghasilkan prediksi nilai target.
Selanjutnya MAE, yaitu mean absolute error. Yang dimaksud di sini yaitu menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai sebenarnya atau y-test dan prediction. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata dalam unit yang sama dengan data target. Selanjutnya MSE, yaitu menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Selanjutnya menampilkan hasil print f mean absolute error atau MAE dan print MSE, yaitu root mean square error, dan mendapatkan hasil seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Claudia Maharani, NIM 2212206626. Di sini saya akan mengerjakan kuis pada bagian ketiga, yaitu ARIMA. Yang pertama, di sini kita import Pandas ASPD. Mengimpor pustaka Pandas dengan alias PD digunakan untuk manipulasi data tabular, seperti membaca file CSV dan mengelola data frame. Kemudian, from stats models, sa ARIMA model import ARIMA. Nah, di sini mengimport kelas ARIMA dari pustaka stat models. ARIMA adalah model statistik yang digunakan untuk analisis dan prediksi time series dengan parameter. Yang pertama itu ada P, order dari autoregressive. Kemudian D, order dari diferensiasi atau untuk membuat data stasioner. Kemudian ada Q, order dari moving average atau MA. Kemudian ada from scalar matrix import mean absolute error mean square error. Di sini mengimpor fungsi MAE dan MSE untuk mengevaluasi performa prediksi time series. Kemudian ada import NumPy ASNP. Di sini mengimport pustaka NumPy digunakan untuk operasi numerik seperti menghitung akar kuadrat. Kemudian ada PD read CSV atau file CSV, membaca file CSV dengan nama file yang disimpan dalam variabel file CSV ke dalam sebuah data frame DF. Baik, selanjutnya di sini ada sales data. Di sini mengambil kolom sales atau unit dari data frame DF untuk digunakan sebagai data time series. Kemudian ada train size. Kemudian ada train size. Di sini menghitung ukuran data train sebagai 80% dari panjang total sales data. Kemudian ada train data time series yang digunakan untuk melatih model atau 80% pertama. Kemudian ada tes. Di sini data time series yang digunakan untuk pengujian atau 20% terakhir. Kemudian ada ARIMA. Di sini train order sama dengan 1,1,1. Di sini membuat model ARIMA dengan parameter. Di sini ada P sama dengan 1. Order dari bagian autoregressive atau AR, yaitu hubungan antara nilai sekarang dengan nilai masa lalu. Kemudian ada D sama dengan 1, order dari diferensiasi atau integrasi untuk membuat data menjadi stasioner. Nah, kemudian ada Q sama dengan 1, order dari bagian moving average atau MA, yaitu model menggunakan kesalahan masa lalu untuk prediksi.
Kemudian ada fit atau melatih model ARIMA menggunakan data train. Di sini ada forecast atau steps sama dengan learn atau tes, membuat prediksi untuk sejumlah langkah ke depan berdasarkan panjang data tes. Kemudian ada mean absolute error atau test forecast, menghitung rata-rata perbedaan absolut antara nilai sebenarnya atau tes dan prediksi atau forecast. Kemudian ada mean squared error atau test forecast, menghitung rata-rata kuadrat perbedaan antara nilai sebenarnya dan prediksi. Nah, di sini kemudian NP-SQRT. Nah, di sini mengambil akar kuadrat dari nilai MSE untuk mendapatkan root mean squared error atau RMSE yang menunjukkan rata-rata kesalahan dalam skala yang sama dengan data asli. Kemudian ada F-string atau format string untuk mencetak hasil. Di sini untuk yang menampilkan hasilnya itu di sini print F mean absolute error atau MAE. Kemudian print root mean squared error atau RMSE. Jadi jika dirankan maka hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya itu yang terakhir di sini untuk menentukan algoritma yang paling akurat dalam memprediksi tren penjualan, kita dapat melihat dua metrik evaluasi utama. Yang pertama itu MAE dan yang kedua itu ada RMSE. Nah, di kedua metrik ini memberikan gambaran seberapa baik model memprediksi nilai aktual. Di sini kita melihat secara umumnya semakin kecil nilai MAE dan RMSE maka semakin baik akurasi model. Nah, di sini ada tiga algoritma yang telah kita jalankan. Yang pertama itu ada XGBoost. Di sini MAE-nya itu 910,19. Kemudian RMSE-nya itu 1375,49. Nah, kedua itu yang ARIMA. Di sini MAE-nya itu 1307,71 dan RMSE-nya itu 1391,94. Kemudian yang ketiga itu regresi linearnya. Di sini MAE-nya 1489. Kemudian RMSE-nya itu 1554,02. Pada analisisnya itu, XGBoost memiliki nilai MAE dan RMSE yang paling rendah dibandingkan dengan ARIMA dan regresi linear. Kemudian yang ARIMA itu menunjukkan hasil yang sedikit lebih buruk dibandingkan XGBoost dengan MAE dan RMSE yang lebih tinggi tetapi masih lebih baik daripada regresi linear. Kemudian pada yang terakhir itu ada regresi linear. Di sini memiliki MAE dan RMSE yang lebih tinggi, yang berarti model ini kurang akurat dibandingkan dengan XGBoost dan ARIMA untuk kasus ini. Baik, jadi inti dari kesimpulan di sini itu berdasarkan nilai MAE dan RMSE, XGBoost adalah model yang paling akurat dalam memprediksi tren penjualan bulanan untuk perencanaan strategis. Kemudian model ini menghasilkan kesalahan yang lebih rendah dibandingkan kedua model lainnya. Namun, sebelum memutuskan sepenuhnya, kita bisa mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti interpretabilitas. Regresi linear lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan XGBoost. Kemudian untuk performa waktu, XGBoost itu mungkin memerlukan lebih banyak waktu pelatihan dibandingkan ARIMA atau linear regression, tergantung pada ukuran data kita. Kemudian jika fokus utama kita adalah akurasi prediksi, maka XGBoost adalah pilihan terbaik dari ketiga model tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.